Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas lagi tentang rezeki yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Pada kesempatan ini kata rezeki ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Sebelum kita memahami makna dari ayat 172 ini, mari kita bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Di dalam tafsirnya dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang sehat, aman dan tidak berlebihan dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal, dan bersyukurlah kepada Allah dengan mengakui bahwa semua rezeki berasal dari Allah dan kamu harus memanfaatkannya sesuai ketentuan Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Dalam ayat ini menegaskan agar seorang mukmin makan makanan yang baik yang diberikan Allah, dan rezeki yang diberikannya itu haruslah disyukuri. Dalam ayat 168 surah Al-Baqarah, perintah makan makanan yang baik-baik ditujukan kepada manusia umumnya. Karenanya perintah itu diiringi dengan larangan mengikuti ajaran setan. Sedangkan dalam ayat ini perintah ditujukan kepada orang mukmin saja agar mereka makan rezeki Allah yang baik-baik. Sebab itu, perintah ini diiringi dengan perintah mensyukurinya. Ini menjelaskan juga bahwa memakan makanan itu, rezeki itu harus halal dan sehat dan baik kepada tubuh kita. Walaupun kadang makanan itu baik, halal, tapi kalau tidak baik untuk tubuh kita, maka itu kita tinggalkan. Rezeki itu dari apa yang kamu usahakan dengan cara yang halal. Nah, ketika kita berusaha sebagai seorang mukmin, harus mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan cara yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu mensyukuri semua yang Allah berikan dengan cara menggunakan rezeki itu pada jalan yang baik, dengan cara mensyukuri bahwa Allah telah memberikan rezeki, maka kita menunjukkan rasa syukur itu dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan sebahagian, dan juga menunjukkan bahwa Allah telah memberikan rezeki bukan hanya karena usaha kita semata. Jangan sampai kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mengatakan, semua rezeki yang saya dapatkan ini semata-mata karena kegigihan saya, karena kesungguhan saya, dan anak-anak saya pintar juga karena saya yang selalu mengajari mereka. Itu semuanya karena saya. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita seperti ini.
selalu bersyukur dan menganggap semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyalahgunakan harta atau rezeki yang kita dapatkan itu di jalan yang tidak Allah ridhoi. Karena seorang mukmin pasti meyakini bahwa suatu saat nanti di yaumil akhirat kelak akan ditanya untuk apa harta kamu belanjakan, akan ditanya kemana dihabiskan harta-harta atau rezeki yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti pasti Allah akan tambahkan lebih banyak lagi, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Analoginya seperti ini ya sahabat beriman. Ketika kita diberikan seseorang uang misalkan 500.000. Nah, ketika kita mendapatkan uang itu, kita pergunakan kepada kebaikan, kita mensyukurinya, kita mengucapkan terima kasih kepada yang memberikannya. Bagaimana teman-teman, menurut kalian reaksi daripada orang yang memberikan uang itu? Pasti dia sangat senang, sangat bahagia, karena dia melihat uang yang ia berikan digunakan pada kebaikan. Nah, sama halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti lebih luar biasa lagi, karena Allah tidak sama dengan makhluk dan kasih sayangnya jauh lebih baik, karena kasih sayangnya jauh lebih jika dibandingkan dengan kita sebagai manusia. Jadi begitulah analogi untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Fahaddis bin ni'mah, menunjukkan nikmat-nikmatnya tanpa ada rasa ria, ujub dan pamer. Semoga kita juga senantiasa menjadi hamba-hamba yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, sehingga kita menjadi dalam bingkai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika menurut teman-teman ini video yang bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan di-share. Dan jika teman-teman ada yang ingin disampaikan atau yang dikritikin, silahkan berkomentar di bawah ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.